warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zazira Makfira, NIM 1901090015. Program Studi Teknis Matematika. Pada video ini, saya akan membahas mengenai Muhammadiyah sebagai gerakan sosial dan kebangsaan. Yang pertama, Muhammadiyah sebagai gerakan sosial. Sejak awal, gerakan Muhammadiyah telah berkecimpung dalam bidang sosial, terutama pendidikan. Sekolah pertama yang didirikan pada tahun 1911 di Yogyakarta dengan fasilitas yang amat sederhana dan menjadi embrio munculnya organisasi secara formal pada tahun 1912 di bawah pimpinan Kiai Haji Ahmad Dahlan sendiri. Nilai-nilai sosial kemanusiaan, teologi Al-Ma'un, ayat yang menjadi landasan bagi gerakan-gerakan sosial dalam Islam, itulah Al-Ma'un. Surah ini pendek, ayatnya tidak banyak, hanya sekitar 7 ayat. Tapi maknanya yang menggetarkan dada, tidak sekedar menjadi bacaan di kala sholat fardu, melainkan juga memberikan inspirasi untuk melahirkan sebuah kesadaran kolektif, kesadaran atas realitas sosial yang timpang. Materi utama yang diajarkan Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, kepada murid-muridnya pada dekade awal abad ke-20 adalah pemahaman surah Al-Ma'un. Pada intinya, surat ini mengajarkan bahwa nilai ibadah ritual itu tidak ada artinya jika pelakunya tidak melakukan amal sosial. Surat ini bahkan menyebut mereka yang mengabaikan anak yatim dan tak berusaha mengentaskan masyarakat dari kemiskinan sebagai pendusta agama. Berhari-hari Ahmad Dahlan mengajarkan materi ini ke muridnya, sampai-sampai sebagian dari mereka merasa bosan dan mempertanyakan mengapa Kiai Dahlan mengulang-ulang pelajaran dan tidak segera pindah ke materi lain. Beliau lantas meminta murid untuk mencari orang yang paling miskin yang bisa ditemui di masyarakat, kemudian memandikannya dan menyuapinya. Inilah yang disebut pemahaman pertama dari teologi Al-Ma'un. Bentuk dan model gerakan sosial Muhammadiyah. Yang pertama, dalam bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan, misalnya hingga tahun 2000, Ormas Islam Muhammadiyah telah memiliki sangat banyak taman kanak-kanak, taman pendidikan Al-Quran, sekolah luar biasa, dan yang lain-lainnya. Adapun nama-namanya seperti Bustanul Atfal atau TK Muhammadiyah, SD Muhammadiyah, SMP Muhammadiyah, SMA Muhammadiyah, SMK Muhammadiyah, dan Universitas Muhammadiyah yang bermunculan di berbagai daerah. Selanjutnya bidang kesehatan. Dalam amal usaha bidang kesehatan, Muhammadiyah telah dan terus mengembangkan layanan kesehatan masyarakat sebagai bentuk kepedulian. Balai-balai pengobatan seperti Rumah Sakit PKU atau Pembina Kesejahteraan Umat Muhammadiyah yang pada masa berdirinya Muhammadiyah bernama PKO atau Pemulung Kesengsaraan Anak, kini mulai meningkat baik kuantitas maupun kualitasnya. Kemudian bidang kesejahteraan sosial. Hingga kini Muhammadiyah telah memiliki banyak panti asuhan yatim, panti jompo, balai kesehatan sosial, santunan keluarga, panti Weda atau Manula, santunan Weda atau Manula, panti cacat netra, santunan kematian, serta BPKM atau Balai Pendidikan dan Keterampilan Muhammadiyah. Dan yang terakhir dalam bidang kaderisasi. Dalam bidang kaderisasi Muhammadiyah telah melakukan program diantaranya yang pertama, peningkatan kualitas pengkaderan. Yang kedua, melaksanakan program pengkaderan formal dan informal secara berkelanjutan. Dan yang ketiga, menyelenggarakan Baitul Arkam dan Darul Arkam Muhammadiyah. Dan yang terakhir, transformasi kader per jenjang dan per generasi, sinergi building antara unit persyarikatan untuk kaderisasi. Muhammadiyah sebagai gerakan kebangsaan. Kehadiran Muhammadiyah untuk bangsa
Sejak kemerdekaan dan setelah kemerdekaan Republik Indonesia mempunyai peran strategis. Kehadiran Muhammadiyah yang dirintis oleh Kiai Dahlan sebagai gerakan dakwah dan tajdid merubah keadaan masyarakat dari terjajah menjadi ikut merdeka, dari terbelakang menjadi bangsa yang terdidik, dari masyarakat yang secara ekonomi tertinggal pelan-pelan menjadi masyarakat yang bisa mencukupi. Peranan itu bukan di atas kertas, tetapi ditunjukkan oleh Muhammadiyah. Misalnya, melalui peran pergulatan kemerdekaan, berdirinya Hizbul Wathan atau HW, lahirnya para tokoh nasional kebangkitan sejak Kiai Ahmad Dahlan dan Nyai Dahlan sampai diangkat menjadi pahlawan nasional. Siti Munjiah atau Wakil Aisyah pada Kongres Perempuan, kemudian Sudirman Muda, bahkan Soekarno menjadi anggota Muhammadiyah, Mas Mansur menjadi 4 serangkai, kemudian Ki Bagus menjadi penentu sejarah perjalanan bangsa. Ya, itulah tadi penjelasan saya sedikit mengenai Muhammadiyah sebagai gerakan sosial dan kebangsaan. Kurang lebih